Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tanda dan gejala kanker. Kenapa saya pilih untuk membahas ini? Karena saya udah berapa kali tuh dapat pertanyaan, "Dok, saya keluhannya ini. Waktu saya Google, kok katanya kanker ya dok?" Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Jadi gejalanya macam-macam, lain-lain, tapi ujung-ujungnya kanker. Sebenarnya hal ini nggak heran sih. Kenapa? Karena yang namanya kanker itu kan terjadi karena kelainan di sel, dan tubuh kita selnya macam-macam. Jadi semua sel yang bisa terkena kanker ya bisa terjadi penyakit, dan penyakitnya ya beda-beda tergantung itu selnya yang kena apa, lokasinya di mana gitu ya. Jadi semua tanda gejala itu bisa berujung-ujung kanker gitu loh, karena ya sangat luas. Misalnya kalau yang kanker payudara ya tanda gejalanya ya terkait payudara, tapi bisa juga dia nyebar kemana-mana tuh, bisa nyebar ke otak. Ya kalau udah di otak ya tanda gejalanya seperti keluhan di otak gitu ya. Kalau dia nyebarnya ke lever ya seperti di lever gitu. Jadi yang namanya kanker itu tanda gejalanya sangat bervariasi dan bermacam-macam. Oleh sebab itu kalau mau dicari ya semua penyakit bisa nyangkut-nyangkut ya, kita istilahnya diagnosa banding ya, ke kanker juga ujung-ujungnya kalau kita nggak tajam nyarinya. Kenapa? Ya karena semua sel di tubuh manusia yang bisa membelah, yang selnya masih hidup, yang bisa, itu semua berpotensi bisa terjadi kanker. Kanker itu kan karena perkembangan pertumbuhan pembelahan sel yang tidak terkendali. Ya, tidak terkendalinya antara dia berkembangnya terlalu cepat dan terlalu liar, atau yang aturan dia mati tapi nggak mati-mati ya. Jadi yang namanya sel-sel tubuh kita itu semuanya udah diatur sama Tuhan, ada programnya. Contohnya aja gampang nih ya, sama-sama rambut nih, rambut yang di kepala sama rambut yang di alis, sama rambut yang di bulu mata, sama rambut yang di permukaan kulit lainnya, kok lain-lain ya? Kok yang di sini bisa panjang, kok yang di sini ukurannya segini-segini aja, kok yang di sini, karena semua udah diprogram. Nah, begitu udah waktunya sesuai programnya, oh kamu harus rontok, oh kamu harus mati, itu udah ada aturannya sendiri-sendiri. Begitu si sel nggak ngikutin aturan itu, sebenarnya tubuh kita itu ada mekanisme lain yang supaya ini nggak terkendali, untuk mengendalikan supaya nggak sampai liar gitu ya. Jadi sistem kekebalan tubuh kita ini akan membunuh sel-sel yang rusak, yang bandel gitu ya. Nah, kalau sampai si pertahanan tubuh kita ini nggak bisa menangkap, misalnya ini terlalu lihai gitu ya, bisa menipu, melolos dari si pertahanan tubuh. Jadi dia berkembang biak, merajalela, ininya nggak tahu gitu ya. Nah itu bisa, nah itulah terjadi kanker. Atau udah dia menipu si sel pertahanan tubuh, terus dia nyuri makanan dari sel-sel sehat. Dia bikin pembuluh darah yang menyuplai kebutuhan dia. Nah itu kanker ganas gitu. Jadi kanker itu sebenarnya asalnya dari sel-sel tubuh kita. Semua sel itu bisa bukan berpotensi ya, ada risiko menjadi kanker gitu loh. Dan gejalanya macam-macam. Yang nggak bisa menjadi kanker tuh apa ya? Kemungkinan sih rambut. Nggak pernah tuh saya dengar ada kanker rambut. Nah, kuku juga nggak pernah. Ini kan sel mati. Makanya waktu kita potong nggak sakit. Hidupnya kan di sini, gitu ya. Itu baru mungkin nggak akan jadi kanker. Kalau yang lainnya tuh ada kanker gitu loh. Jadi tanda gejalanya sangat bervariasi sekali. Nah terus gimana dong?
Kalau saya ada gejala begini, tanda begini, kalau bukan kanker apa dong? Ya nggak tahu juga, kita harus periksa gitu loh. Bisa kanker, bisa bukan, mudah-mudahan bukan. Ya periksanya ke dokter, ya, biar dicari, jangan ke Google. Kalau ke Google nanti ujung-ujungnya kanker, false alarm, jadi depresi gitu kan. Nah terus gimana caranya kita tahu ini kanker atau bukan kalau kita nggak periksa? Nah nggak bisa. Yang namanya kanker ini bukan kanker aja sih, semua penyakit ya, antara dua, kita cegah atau kita deteksi dini. Kalau dicegah itu misalnya dengan vaksinasi, misalnya dengan perlindungan diri. Nah sedangkan deteksi dini itu berarti udah kejadian, nggak bisa dicegah, tapi paling enggak pengobatannya dilakukan seawal mungkin supaya kemungkinan untuk sembuhnya, kemungkinan untuk menuntaskannya lebih besar. Emang bisa kanker dicegah? Bisa, tapi nggak semua sih. Jadi ada beberapa jenis kanker yang sudah diketahui penyebabnya dan ada pencegahannya. Contohnya itu kanker leher rahim, kanker serviks. Itu penyebabnya sebagian besar adalah infeksi HPV, Human Papilloma Virus. Dan ini sudah ada vaksinnya. Ada vaksinnya yang 2 strain, ada vaksin yang 5 strain, ada vaksin yang dan ini bisa dicegah gitu loh. Jadi sebelum terinfeksi, sebelum terjadi perubahan sel yang tidak terkendali, sebaiknya divaksin aja dulu gitu. Tuh, terus kalaupun terkena, sebenarnya kayak HPV itu bisa dideteksi bahkan sebelum terjadi kanker. Caranya dengan melakukan pap smear. Jadi kalau di pap smear itu bisa kelihatan nih, oh ini sel-sel ini bentuknya udah nggak bener nih, belum kanker sih, cuma udah nggak bener, precancerous gitu ya. Jadi bisa dilakukan penanganan jauh lebih awal, yang hasil pengobatannya bisa jauh lebih bagus dibandingkan dengan misalnya kalau udah ketemu kanker leher rahimnya stadium 4 gitu ya. Jadi bisa dicegah. Terus contoh lain yang bisa dicegah itu apa? Kanker paru yang disebabkan oleh rokok, asap rokok. Itu kan bisa dicegah banget gitu loh. Asap rokok ya mencegahnya gimana? Ya jangan merokok lah. Terus kalau kita yang ngerokok tapi orang di rumah merokok ya jangan deket-deket lah gitu. Jadi ada pencegahannya gitu ya. Terus ada juga kanker-kanker yang disebabkan yang terkait dengan hormon gitu ya. Contohnya yang mungkin Sobat Sehat pernah dengar Angelina Jolie, itu dia angkat tuh payudaranya, angkat radikal. Kenapa? Karena dia termasuk yang beresiko tinggi terkena. Jadi sebelum terkena diangkat, dibuang. Kalau nggak ada payudara kan nggak bisa terkena kanker payudara, selnya udah nggak ada gitu kan. Kalau nggak ada indung telur kan nggak bisa terkena kanker ovarium, orang ovariumnya udah nggak ada gitu ya. Nah itu bisa dicegah gitu, tapi ekstrim sih. Nah deteksi dininya gimana? Ya tergantung. Kalau itu nggak bisa di pap smear, nggak kelihatan, tapi bisa misalnya dengan di mamogram, dengan yang gampang murah meriah itu kalau payudara itu dengan sadari pemeriksaan payudara secara mandiri tiap bulan dilakukan. Macam-macam. Terus kalau ovarium gimana? Bisa dengan itu USG. Jadi sebaiknya pemeriksaan semacam ini dilakukan secara rutin meskipun dalam keadaan sehat. Ya, itu namanya pemeriksaan penapisan kesehatan atau health screening yang memang dilakukan pada orang yang sehat, bukan pada pasien, bukan pada orang sakit. Kenapa? Tujuannya supaya kalau ada kelainan, ada yang something wrong, ketahuannya sedini mungkin. Ya. Nah, apalagi kalau orang-orang yang beresiko tinggi, misalnya ada riwayat keluarga, misalnya ada paparan. Nah, itu
ya harus pemeriksaannya lebih ketat lagi. Kalau misalnya pada orang normal itu setahun sekali, 2 tahun sekali, mungkin pada mereka yang resiko tinggi 6 bulan sekali, atau mungkin ya gitu, tergantung resikonya gitu ya, apakah ini resikonya tinggi atau enggak. Jadi untuk tanda dan gejala kanker sekali lagi sangat bervariasi, sangat luas, tergantung sel apa yang kena, tergantung lokasi mana kenanya, tergantung keparahannya, macam-macam. Jadi nggak bisa jadiin patokan untuk mendiagnosa. Yang namanya diagnosa kanker nggak pernah pakai tanda gejala, karena nggak bisa memang. Ya. Nah, terus tadi sudah saya bahas pencegahannya juga, dan untuk pengobatannya, pengobatannya beda-beda. Tergantung kenanya apa, tergantung stadium berapa, tergantung macam-macam deh. Contohnya, kalau kankernya kanker di darah sama kanker yang kanker ada benda padat, itu jelas beda. Kalau benda padat kan bisa dioperasi, diangkat, dibuang. Kalau darah gimana caranya? Ya susah. Nah, terus apakah kalau kanker itu pasti harus di kemoterapi, rambutnya rontok? Enggak juga, tergantung. Kalau bisa di kemo, kalau bisa dioperasi, kalau nggak bisa, ya gitu buat apa gitu ya. Dan nggak harus selalu pasti kemo. Kalau dulu ya, karena dulu kan lebih terbatas ya pilihannya. Tapi sekarang obat macam-macam, bukan cuma kemo aja. Terus kayak radioterapi pun macam-macam, nggak kayak dulu. Kalau sekarang tuh bisa radiasinya dari luar, bisa dari dalam, bisa lebih presisi. Kalau dulu kan kenanya semana-mana gitu ya, daerah yang lain sekitarnya bisa kena juga. Kalau sekarang tuh bisa loh radiasi, kita cuma difokuskan di daerah yang disasar itu aja. Udah gitu kedalamannya juga bisa diatur. Jadi jaringan yang di bawahnya itu nggak kena juga. Itu bisa gitu. Jadi nggak seperti dulu. Kemajuan teknologi kesehatan itu udah sangat ini kok, nggak seperti dulu. Terus udah gitu yang namanya terapinya pun macam-macam. Kita sekarang ada imunoterapi, ada terapi tepat sasar, itu targeted terapi, ada hormon, macam-macam kok. Dan dan nggak semua kanker itu perlu diterapi juga loh ternyata. Ada kanker yang memang benar-benar kanker, tapi dia tumbuhnya lebih nggak terlalu cepat. Jadi kalau ada pada kasus-kasus tertentu, kalau ini kanker diterapi, mungkin orangnya lebih cepat meninggal justru dibandingkan kalau nggak diterapi, didiemin aja. Karena efek obatnya yang terlalu berat, atau memang kankernya memang nggak secepat itu dia berkembang. Jadi itu harus selalu ditimbang-timbang manfaat dan mudaratnya. Jangan sampai karena ini kanker kita harus obatin, tapi karena diobatin malah yang tadinya bisa bertahan 20 tahun jadi cuma 5 tahun gitu. Jadi nggak worth it justru. Memang umur di tangan Tuhan, tapi kan kita berdasarkan penelitian bisa kira-kira gitu ya. Nggak 100% tepat, tapi risiko, menimbang-nimbang risikonya lah, perkiraannya seperti apa gitu ya. Jadi untuk kanker memang sangat-sangat dipersonalifikasikan. Jadi nggak semua kanker yang sama itu obatnya sama, terapinya sama. Nggak semudah itu gitu ya. Oke, semoga apa yang saya sharingkan sedikit saat ini bermanfaat. Kalau memang sahabat saya ada pertanyaan, boleh diketik di komen. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat. Salam sehat selalu.